tentang dilahirkan buta. Para saudara-saudari kekasih Tuhan, Injil hari ini menampilkan sosok seorang yang dilahirkan buta. Ia lahir dalam keadaan buta. Dikatakan dalam Injil tadi sudah di bagian awal, yakni ayat 1. Bahwa sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Siapa di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang dilahirkan buta? Siapa di antara saudara-saudari yang dilahirkan dalam keadaan buta? Ada? Tidak ada? Luar biasa. Tidak ada yang dilahirkan buta. Seorang kudus asal Afrika Utara, yakni Santo Agustinus, ketika membaca Injil Yohanes, mengertinya dan menafsirkannya, termasuk Injil hari ini, berkata, kita pun dilahirkan buta dalam Adam. Tetapi diberi penglihatan, diberi terang oleh Tuhan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, kata-kata orang kudus Santo Agustinus. Kita diajak untuk menyadari keadaan kita ketika kita dilahirkan. Bahwa sejatinya kita pun dilahirkan buta dalam Adam. Tetapi diberi penglihatan, diberi terang oleh Tuhan. Persis seperti si buta yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Yohanes bab 9 ayat 1 sampai dengan 41 yang saya bacakan tadi yang versi singkat. Sejak lahir ia buta. Ia tidak bisa melihat. Bagi dia hidup adalah sebuah kegelapan. Karena tidak pernah bisa melihat seperti apa indahnya bumi ini. Gelap selama hidupnya. Tetapi ketika suatu hari Yesus melihat orang itu, bahwa dia buta sejak lahirnya, Yesus berinisiatif untuk menyembuhkan dia. Dengan media lumpur.
dia mengoles mata si buta itu dan berpesan, pergilah dan basuhlah dirimu di kolam Siloam. Ia pun pergi, membasuh diri di kolam itu. Dan apa yang terjadi? Ia kembali dan mata dapat melihat. Ia melihat bahwa dunia ini terang. Hidup ini terang, bukan lagi kegelapan. Begitulah juga kita. Dahulu kita dilahirkan buta, tetapi Tuhan memberikan terang, Tuhan memberikan penglihatan, sehingga kita bisa melihat. Pertanyaan saya, kapan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya diberi terang, diberi penglihatan, sehingga bisa melihat? Kapan? Ya, Pak Tentrem bilang, pada saat pembaptisan. Pada saat pembaptisanlah Tuhan memberi terang, Tuhan memberikan pencerahan, Tuhan memberikan penglihatan, sehingga sejak saat itu kita bukan lagi orang yang hidup dalam kegelapan karena dilahirkan buta, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak terang. Inilah karya agung Tuhan yang dikerjakan di dalam kita, yang kita tidak sadari. Bahwa kalau sampai sekarang kita bisa melihat dengan mata jasmani kita, ini juga karena karya agung Tuhan. Pernahkah kita sadar akan hal ini? Bahwa karya agung Tuhan dinyatakan di dalam kita sehingga kita bisa melihat, bisa beraktivitas dengan mata yang sehat, dengan mata yang jernih, bisa melihat tanpa kendala. Tetapi dengan mata hati, kita pun bisa melihat. Melihat yang tidak kelihatan. Itulah yang disebut dengan hidup dalam iman. Maka si buta tadi ketika ditanya oleh Yesus, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Lalu dia menjawab, siapakah Tuhan supaya aku dapat percaya kepadanya? Lalu Yesus bilang, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang berbicara dengan engkau, yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Maka dia berkata, aku percaya Tuhan. Dan kepercayaan itu dia ungkapkan dengan sujud menyembah Yesus. Dengan mata hati.
Ia bukan hanya melihat sosok manusia, tetapi yang ada di depan dia adalah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bab 5 di ayat 4 dan 5 mengingatkan kita begini. Bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tesalonika juga terjadi dalam kehidupan kita. Dia bilang begini, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Dulu, ya, kita adalah orang-orang kegelapan karena dilahirkan buta. Dilahirkan dalam keadaan buta, hidup dalam kegelapan. Tetapi sejak kita menerima sakramen pembaptisan, kita hidup di dalam terang. Kita menjadi anak-anak terang. Inilah saudara-saudari yang sedang terjadi dalam hidup kita, yang sedang kita rayakan. Kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak siang, kata Rasul Paulus. Oleh karena itu, pada Minggu Letare ini, mari kita sadari bersama bahwa dulu kita dilahirkan buta, tapi sekarang kita telah dilahirkan kembali. Dilahirkan secara baru dalam air dan roh lewat pembaptisan, dan kita mengenakan martabat baru sebagai anak-anak terang, anak-anak siang. Inilah yang membuat kita boleh bersukacita, memiliki martabat bukan anak-anak malam, tetapi anak-anak siang. Kita adalah anak-anak terang. Terpujilah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.